Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Uncharted. Film ini menceritakan seorang pria yang berpetualang mencari sebuah harta karun. Namun tidak mudah baginya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Yos, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua orang anak lelaki kakak beradik yang bernama Sam dan Ned. Mereka terlihat baru saja masuk ke dalam museum kuno untuk mencuri sebuah peta untuk mencari harta karun. Di situ Sam mempunyai beberapa petunjuk yang sudah ia kumpulkan sehingga Sam berupaya menemukan peta tersebut. Namun penjaga di sana memergoki mereka yang mana pengurus itu merencanakan Sam untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sementara Ned si adik dibebaskan karena masih di bawah umur. This is his third strike. Go get your things. Mendengar penjelasan barusan, Sam berencana kabur dengan meninggalkan si adik di panti asuhan, di mana Ned yang pada waktu itu tidak bisa jauh dari kakaknya pun menangis dan ingin ikut, tetapi dilarang oleh Sam yang malah memberinya kalung pengingat dan ternyata selain itu Ned pun menemukan kertas dari kakaknya yang berisi tulisan kasih sayang. This is sick, Park. Yeah, you're Drake. I love you. 15 tahun kemudian terlihat Ned yang sudah dewasa, kini ia bekerja menjadi seorang bartender di sebuah bar. Tapi selain mahir membuat minuman, ternyata dia juga sangat jago mencuri sebuah gelang milik pengunjung. Namun aksinya tadi diketahui seorang pria, sehingga Ned langsung menyuruh si pria itu pergi. Closed, so take off. Dikarenakan memiliki keahlian dalam mencuri, di situ si pria yang bernama Victor mengajaknya untuk menjalankan sebuah misi. Akan tetapi Ned menolak tawaran tersebut karena dia sudah merasa nyaman bekerja di situ. Lantas di situ Victor memilih untuk pulang, namun Ned terkejut ketika menyadari gelang curiannya diganti dengan kartu nama Victor. Ned yang curiga kemudian mengunjungi rumah Victor berharap dapat menemukan kembali gelang curiannya, tapi di sana dia dibuat keheranan ketika melihat peta incaran yang dahulu hendak dicuri. Ternyata sekarang peta itu ada di sini, lalu tiba-tiba Victor muncul dan menceritakan peta tersebut seraya berkata mengajak Ned yang diminta untuk bergabung. Secara mengejutkan bahwa dirinya pernah bekerja sama dengan Sam kakaknya Ned dalam urusan ini. Oleh karena itu Victor mengajak Ned agar mau membantunya mencari petunjuk lain sambil menemukan keberadaan si kakak. So, no, you have to find somebody else. Meski di awal Ned ragu dan menghiraukan hal itu, namun setelah pulang ke rumah ia pun berubah pikiran dan langsung menyetujui ajakan si Victor tersebut. What took you so long? So when do we start? Keesokan harinya mereka berdua mulai mempersiapkan strategi untuk mencuri salib emas di sebuah pelelangan di mana Victor harus memiliki salib emas tersebut agar bisa menjadi sebuah kunci untuk menuntun perjalanan mereka. Lalu dia memberi tugas kepada Ned agar mau memadamkan listrik agar Victor bisa menyelesaikan rencananya. There's only one rule in this game, kid. Don't get caught. Let's get out of here, Tony. Singkat cerita mereka pun telah menjalankan aksi pencuriannya. Di situ Victor dan Ned berhasil mendapatkan salib emas itu. Yep. Somebody had to get the cross. Setelah kabur ke Barcelona, Victor pun mengajak Ned untuk mencari petunjuk lain yang dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Chloe. Di mana saat itu Chloe dibuat marah karena Victor telah melibatkan orang asing dalam melakukan misi ini. Sehingga Chloe pergi meninggalkan mereka berdua, namun karena salib terbaru sudah hilang, maka Ned bergegas langsung mengejar Chloe. Better get that cross back! Ketika Chloe akan kabur menggunakan mobil, tiba-tiba Victor muncul dan menyuruh Ned untuk membiarkan Chloe pergi, di mana Chloe yang tidak tahu langkah selanjutnya pun akhirnya bergabung dengan mereka berdua dengan terpaksa. Which church?
Kemudian setelah itu mereka pun mulai melakukan perjalanan dengan terlebih dulu mendatangi sebuah gereja yang akan menjadi gerbang awal perjalanan mereka. Di saat suasana gereja sudah sepi, akhirnya mereka pun berhasil masuk dan mulai berpencar untuk mencari jalan. Dan tak lama kemudian Victor melihat petunjuk awal yang dimana saat itu pula ketiganya bergegas menuju tempat tersebut. Namun dengan tak disangka Ned juga menemukan lubang kunci dan segera membukanya hingga terlihatlah satu jalan menuju ke arah bawah. Dikarenakan harus memakai jalan yang berbeda, Victor pun menyeting GPS agar bisa melacak keberadaan mereka berdua, yang dimana dengan modal salah satu salib mereka pun mulai turun dan menyusuri lorong tersebut. Yang ketika mendengar suara-suara aneh di sana, lantas mereka berdua segera keluar yang ternyata berada di salah satu klub yang sangat ramai. Come on, let's go. Yeah, this definitely doesn't look right. The hell? Yeah, guys, come on. Di sana, klub mulai berbaur dengan pengunjung lain supaya tidak dicurigai jika sedang mencari petunjuk jalan. Namun tak disangka anak buah Joe menyerang mereka, yang dimana Joe dan anak buahnya pun sedang mencari harta karun tersebut. Saat perkelahian berlangsung, Chloe berhasil membuka salah satu pintu rahasia yang dimana mereka bisa meloloskan diri. Namun tiba-tiba ruangan itu dipenuhi oleh air. Lalu di situ mereka berdua pun langsung meminta bantuan kepada Victor. Tepat ketika Victor baru saja menemukan lubang kunci, ia pun ditodong oleh Joe yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Sehingga saat itu perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. What's going on? Take a little longer than I thought, kid. Beruntung Victor mampu melumpuhkan Joe sampai tak berdaya. Lalu setelah itu Victor pun segera menyelamatkan Ned dan Chloe. We're still alive. Wow, then what are you waiting for? Get a move on. Setelah keluar dari jebakan, Ned dan Chloe pun melihat sebuah pintu yang harus dibuka dengan menggunakan dua kunci, di mana Victor yang kebetulan tak jauh dari sana langsung menjatuhkan kunci untuk mereka gunakan. Thank you. Dan ketika kunci itu disatukan, akhirnya pintu itu pun terbuka, yang mana di dalamnya terdapat beberapa guci berisi garam. Selain tumpukan garam, di situ Ned menemukan sebuah peta yang menuju ke arah lokasi yang tak jauh dari sana. Namun tiba-tiba Chloe menodongkan pistolnya ke arah Ned sambil berkata jika dalam misi ini tidak ada satu orang pun yang dapat dipercaya. Dimana saat itu Chloe pun memukul Ned hingga pingsan dan mengambil petanya. Dengan bantuan Victor, kini Ned pun tersadar, tapi dia teringat dengan perkataan Chloe dan langsung menanyakan tentang kakaknya kepada Victor. Lalu di situ Victor mengatakan dengan jujur bahwasannya Sam telah tewas ditembak oleh Joe ketika dalam pencariannya dulu. Yang mana alasan Victor berbohong adalah karena Ned diyakini bisa memecahkan teka-teki ini. Namun Ned yang merasa kecewa pun pergi karena merasa dimanfaatkan. No, I'm done. Beberapa saat kemudian, Victor kemudian kembali menemui Ned dan menjelaskan bahwa selama ini Chloe bekerja untuk Santiago. Menyadari pengkhianatan itu, maka Victor mengajak Ned berdamai dan melanjutkan misi ini sambil menemukan orang yang telah membunuh kakaknya. Sehingga dari penjelasan tersebut, Ned pun bersedia untuk membantu Victor. I'm gonna finish what my brother started, and then we go our separate ways. Scene kemudian beralih ke landasan udara, di mana di situ Victor melihat gerombolan Santiago yang bersiap untuk pergi. Lantas mereka berdua pun menyelinap ke dalam sana, yang di mana pesawat itu akan terbang menuju sebuah pulau yang bernama Kiamba. By our local forces. Lalu tiba-tiba ketika mendekat ke titik pendaratan, Joe mempunyai pikiran membunuh Santiago yang beralasan ingin menjadi pemilik harta karun tersebut. Menyadari Chloe telah menghilang, lalu di situ Joe memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya. Sedangkan Ned dan Victor yang bersembunyi di dalam bagasi mobil pun mulai keluar dan mencoba untuk mengambil peta kembali. Tak disangka mereka begitu terkejut saat melihat Santiago telah tewas, sehingga Victor mengajak Ned ke tempat semula. Dikarenakan peta sudah kembali didapatkan, maka Victor mengajak Ned untuk melompat dengan memakai sebuah parasut. Tapi kejadian selanjutnya sungguh tak disangka, karena di situ Ned malah menantang Joe bertarung untuk membalaskan dendam kematian kakaknya.
Keributan lain pun berlangsung terjadi ketika Chloe berhasil ditemukan, namun Chloe bisa melawan, yang mana saat akan melarikan diri, tiba-tiba saja Ned muncul di pintu pesawat sehingga dirinya jatuh tanpa pengaman. Namun untungnya Chloe dapat meraihnya dan membawa Ned ke sebuah kargo yang akhirnya mereka mendarat dengan selamat. Singkat cerita, setelah kekacauan yang terjadi, keesokan harinya Ned yang berhasil selamat terlihat sedang bergegas menuju lokasi tempat harta karun berada dengan menggunakan sebuah perahu kecil. Namun pergerakannya tersebut diketahui oleh Joe. Setelah beberapa lama, kini Ned pun menemukan pintu gua yang dimana itu merupakan petunjuk terakhir dari pencariannya selama ini. Yang ketika memasuki gua itu, Ned dibuat terkejut sekaligus bangga karena berhasil menemukan apa yang dicari kakaknya dahulu. Kilauan emas yang terpantul dari permukaan air menandakan jika emas itu berada di dalam dua buah kapal kuno. Namun ketika Ned akan menaiki kapal itu, tiba-tiba Victor datang dari arah belakang yang berhasil melacak posisi Ned dengan GPS yang terpasang di HP-nya kemarin. Am I not surprised? Keep too many apps open. Tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Joe dan para anak buahnya. Melihat hal itu, mereka berdua pun memilih untuk bersembunyi ketimbang harus melakukan hal ceroboh seperti kejadian di atas pesawat. Alhasil posisi mereka pun tidak ditemukan, lalu anak buah Joe diperintahkan untuk mengangkat dua kapal itu dengan menggunakan helikopter. Sebelum kapal itu akan dipindahkan, Victor pun berinisiatif untuk memasukkan beberapa emas ke dalam tasnya. Lalu mereka mulai keluar dari persembunyiannya dan mulai bertarung dengan beberapa anak buah Joe yang ada di sana. Dan pada akhirnya Victor pun berhasil mengambil alih kemudi helikopter tersebut. Namun Joe yang melihat pergerakan itu pun langsung memerintahkan kepada para anak buahnya untuk menyerang Victor dan Ned. Dan pertempuran antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Di akhir cerita, setelah berhasil mengalahkan Joe dan para anak buahnya, Victor dan Ned yang berhasil selamat pun kini posisi mereka diketahui oleh Angkatan Laut yang sedang berpatroli, yang mana itu artinya tidak punya kesempatan lagi untuk memiliki harta karun tersebut. Akan tetapi Ned berhasil mengantongi beberapa emas untuk dibawa pulang meski jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. You gotta be kidding me. And these? You got more? I got loads of it. Look, keep it coming. You'll like this one.